Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wattaba'a huda thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Sehat semua Bapak-bapak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat iman, ya, nikmat taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kemudahan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak terasa insyaallah berapa hari lagi Pak kita ke Ramadan? 38. Masya Allah. Sebentar lagi Pak ya. Mudah-mudahan umur kita sampai ke bulan Ramadan. Ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar di tahun ini, gitu ya. Dan kita harus niatkan mudah-mudahan tahun ini lebih baik dibandingkan Ramadan tahun yang kemarin. Ya, insyaallah lebih afdal lagi, lebih barakah, ya, dan mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar. Tayyib. Kita lanjutkan kembali Pak ya kajian hadis kita. Terakhir kita hadis ke-581 ya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Sayyidina Jabir, di mana disampaikan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru. Nah, sebaik-baiknya umatku adalah orang yang jika melakukan keburukan, melakukan dosa, menzalimi dirinya sendiri, maka beristighfar. Jadi setelah melakukan dosa buru-buru beristighfar, buru-buru taubat. Jangan apa istilahnya Pak, dirapel apa gimana? Jadi dosa aja dulu setahun dosa gitu kan. Apalagi ngerasa masih muda gitu kan. Ukurannya umur atau usia Rasulullah. Usia Rasul 63 tahun. Ntar aja deh 62 tahun baru taubat misalnya. Itu kalau nyampe Pak. Kalau nggak nyampe, nah itu dia kan kita nggak tahu ya. Rahasia kematian itu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dengan cara apa kita meninggal, kita nggak pernah tahu. Nah, makanya kalaupun kita melakukan kesalahan, dan tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa kecuali para anbiya, para rasul yang sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini orang-orang biasa, Pak. Ya. Lagi di masjid kita istiqomah banget nih. Ya, lagi di masjid kita imannya kuat banget, keluar aja dikit. Ya kan? Apalagi di zaman kayak model sekarang gitu, Pak ya. Yang kita tuh ada di akhir zaman Pak, yang sebagaimana sabda Rasul, di akhir zaman itu kan pagi-pagi masih beriman, entar agak sorean dikit sudah mulai kafir, atau misalnya sorenya masih iman, besok paginya sudah kafir. Bahkan orang nggak tahu kalau ternyata pahalanya, amal solehnya berguguran, nggak tahu sekarang tuh orang itu. Nah, kita tuh ada di akhir zaman yang seperti itu Pak. Nah, jadi maka kita bentengi diri kita dengan beristighfar terus pada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar rumah aja bisa ngelihat kemaksiatan. Bahkan nggak keluar rumah sekalipun kita bisa melakukan kemaksiatan. Yang dulu mungkin susah banget untuk melakukan kemaksiatan tuh. Ya. Sekarang mau lihat apa juga bisa di YouTube. Ya. Bapak-bapak bisa mengakses apapun melalui internet, melalui handphone tuh. Bisa yang bermanfaat, bisa juga yang mudarat, ya. Bisa yang menambah keilmuan, dan bisa juga yang ngilangin hafalan kita gitu kan. Udah menghafal cuman 1 juz gitu kan, lihat maksiat yang lupa 2 juz, minus gitu. Nah makanya ini Masya Allah
kita ada di akhir zaman yang harus kita bentengi diri kita dengan banyak berzikir, dengan banyak bersalawat, ya, dan berpegang teguh dengan kitab Allah. Addu 'alaiha bin nawajiz. Jadi pegang teguh itu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, bahkan digambarkan oleh Rasulullah gigit dengan gigi geraham. Saking kita diperintahkannya oleh Rasulullah SAW berpegang teguh, karena berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasul di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Ya, jadi bara api Pak, kalau kita pegang bawaannya pengen kita lepas. Baru dipegang dikit pengen lepas, baru dipegang dikit kepanasan kita, nggak sanggup. Ya, sekarang kadang-kadang mohon maaf, orang yang berusaha benar dianggap ya macam-macam lah anggapannya sekarang. Dikasih label-label yang macam-macam. Padahal orang tuh pengen berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, makanya kadang-kadang saudara kita yang ingin menjalankan sunnah Rasul, ya, dalam berpakaiannya, dalam berpenampilannya, ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kan mohon maaf, sekarang tuh kadang-kadang ada orang yang justru ya mencemooh gitu. Ya, orang pakai celana di atas mata kaki, emang kenapa? Sunnah Rasulnya juga begitu gitu. Ya, bahkan sunnah Rasul tuh sampai betis, Pak. Pertengahan betis tuh sunnah Rasulnya. Jadi kalau cuma di atas mata kaki itu hukumnya mubah, boleh. Ya, di bawah mata kaki kalau nggak ada sombong makruh. Di bawah mata kaki ada unsur sombongnya maka haram. Itu Imam Nawawi yang menyampaikan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Gitu. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi anak Adam itu ya keturunan Nabi Adam nih, kita nih Pak, ya banyak salahnya, banyak dosanya, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa buru-buru bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu pun mendawamkan istighfar setiap hari. Tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu ilallah mi'ata marrah. Jadi bertobatlah kepada Allah dan beristighfar, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena aku pun itu memohon ampunan kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Itu Rasulullah. Ya, Rasulullah itu manusia terbaik, ya. Ya, tidak kalaupun ada dosa langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Rasul nggak kayak kita, Pak. Ya, Rasul itu orang yang sangat menjaga dirinya, tapi masih memohon ampunan dan bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat tobat itu ada 3 kalau dosa kita ke Allah. Pertama adalah menyesali apa yang sudah kita lakukan. Kedua, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, ada azam yang kuat, ya, ada niatan yang kuat untuk tidak lagi melakukan itu. Nah, salah satunya adalah berhijrah itu. Kalau kita nggak sanggup, Pak, kalau kumpul sama satu komunitas itu bawaannya pengen melakukan kemaksiatan mulu, ya udah pindah, jangan berkumpul di situ. Kecuali kita kumpul di situ dengan tujuan untuk merubah mereka, ya nggak apa-apa. Tapi kalau justru kita terwarnai, ya justru kita yang terbawa, maka ada baiknya kita menjaga diri, cari komunitas yang membawa kita, mengajak kita pada kebaikan. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini kita komunitas yang saling mencinta karena Allah. Nanti di hari kiamat tuh dicariin, Pak, siapa orang-orang yang berkumpul karena cinta kepada Allah. Dicari dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat khusus untuk mereka. Ya, diberikan cahaya, ya, diberikan kebahagiaan, diberikan ketenangan di saat orang sedang gelisah dan ketakutan. Nah, salah satunya adalah orang yang berkumpul karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kita, Pak, majelisnya, Pak. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau rahmati. Kita tidak hanya berkumpul di sini, tapi nanti juga di padang mahsyar kita ketemu lagi, Pak. Bertemu lagi insya Allah. Nah, bertemunya lagi itu dalam keadaan yang nyaman, yang enak, yang bahagia. Karena kita datang ke masjid karena azan, ya kan?
Ada azan berkumandang, kita datang, kita bersilaturahmi, kumpul dalam pengajian. Kita pulang pun karena Allah. Nggak di masjid terus, karena kita punya istri, punya anak yang harus kita cukupi kebutuhannya. Jadi berkumpul dan berpisahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaratnya apa tadi Pak? Pertama menyesal, kedua berjanji tidak mengulanginya lagi, ketiga isi dengan amal soleh. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwa dimanapun berada, ya, dan iringilah setelah melakukan kejahatan, dosa, kesalahan, buru-buru bertobat dan iringi juga dengan amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan itu tidak hanya menambah pahala, tidak hanya meningkatkan derajat, tapi juga menghapus dosa-dosa kita. Pak, itu udah otomatis tuh. Jadi bapak-bapak wudhu itu menggugurkan dosa, di samping juga menambah pahala. Sholat juga sama, tidak hanya menambah pahala tapi juga menggugurkan dosa. Bersilaturahmi juga sama, tidak hanya menambah pahala tapi juga menggugurkan dosa. Saking sayangnya Allah kepada kita tuh begitu Pak. Saking sayangnya Allah ke kita tuh begitu. Jadi Allah tuh menghitung kebaikan itu tidak menggunakan ukuran adil. Kan kalau adil mah 1 dibalas 1 misalnya gitu ya. Ya Pak ya. Allah menggunakan dengan kasih sayang, makanya di surah Al-Fatihah disebutkan Ar-Rahmanur Rahim 2 kali Pak. Dari sifat Allah yang banyak itu, yang dalam satu riwayat 99, yang kalau kita kumpulkan baik dari Al-Quran ataupun hadis, mau yang sahihnya ataupun hadis yang tidak sahihnya, itu bisa sampai 200 lebih nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah tidak hanya 99 itu dalam satu riwayat. Tapi kalau yang berpisah riwayatnya itu dikumpulkan semuanya, itu bisa lebih 200. Bahkan nama Allah itu tidak terbatas Pak. Ya, ada hadis Rasul kan, Allahumma inni abduka, ya Allah kami ini hambamu, ya, wa ibnu abdika, ya, dan anak dari hambamu, wa ibnu amatika, dan juga anak dari budakmu juga, hambamu, ya. Lalu di situ disampaikan dalam riwayat tersebut, ya, bahwa kita memohon pada Allah dengan nama Allah, sammaita bihi nafsak, dengan nama-nama yang engkau berikan baik di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang tertera di dalam Al-Quran. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan namamu yang engkau ajarkan kepada hamba-hambamu. Jadi kita tuh yang dikasih tahu tuh kisarannya 99 atau 200-an. Tapi ada hamba Allah yang lain, itu diberikan oleh Allah nama Allah, sifat Allah yang tidak diajarkan kepada kita Pak. Ya, ini doa Rasulullah. Au allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak, atau yang engkau memang tidak berikan, hanya ada di ranah gaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya. Jadi Masya Allah, jangan ditunggu lama-lama. Ya, idza amsayta fala tantadhiri as-sabah, fa idza asbahta wala tantadhiril masa. Jadi kalau misalnya kita udah mau niatan baik di sore hari, buru-buru lakukan sore hari itu. Jangan nunggu besok pagi. Tanggunglah besok aja. Kita punya niatan baik melakukan taubatnya di pagi hari, udah buru-buru tobat pagi hari. Jangan nunggu nanti sore. Antar sore aja sekalian, kan nanti agak siangan mau maksiat dulu nih. Sama dia dirapel gitu. Ya, jangan begitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi kalau kita sengaja memperlihatkan kemaksiatan kita, ngajak-ngajak orang lain maksiat. Nauzubillah. Kullun mu'afa illal mujahirun. Semua orang diampuni oleh Allah kecuali orang yang melakukan dosanya terang-terangan. Jadi masih agak bagus tuh orang yang ngumpet berdosa, dia mau melakukan dosa, dia ngumpet-ngumpet, ya, ngumpet dari tetangganya, ngumpet dari keluarganya, itu masih agak mending, tapi tetap nggak boleh gitu. Yang lebih parah tuh orang yang memperlihatkan kemaksiatannya, dia ngaku depan orang lain, dulu saya pernah berzina, dulu saya pernah mabok, dulu saya pernah. Jangan,
Udah kalau dulu kita pernah begitu, tutup rapat-rapat, istri juga nggak usah dikasih tahu, apalagi anak. Ini anak dikumpulin, bapak dulu nak perjalanan hidupnya pahit, gelap. Dulu papa pernah babok, dulu bapak pernah zina, dulu nggak usah. Udah diam aja. Cukup hanya Allah yang tahu. Karena setiap kita melakukan dosa, Allah tuh langsung nutup aib kita. Jangan dibuka-buka. Ya Pak ya. Jadi nggak usah lah kita saling membuka aib kita pribadi, kecuali tujuannya untuk meminta fatwa, ya, untuk meminta fatwa. Kita pengen tobat nih, gimana cara tobatnya? Datang ke ulama, datang ke kiai, datang ke habaib, cerita tentang kegelisahan hati kita. Untuk meminta fatwa boleh, tapi kalau ke tetangga cerita ke tetangga, jangan bilang-bilang yang lain ya. Tidak, ntar besok ketemu tetangga yang lain curhat lagi. Jangan bilang ke tetangga yang lain ya. Semua tetangga digituin. Jadi dia sendiri yang nyebarin aibnya. Jangan, biarin aja. Cukup kita dengan Allah yang tahu. Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi begitu Pak ya. Tapi kalau dosa kita dengan sesama bagaimana? Nah, kalau dosa kita dengan sesama harus dikembalikan haknya. Allah tidak akan mengampuni dosa kita yang hubungannya dengan sesama sebelum orang itu memaafkannya. Ya, kalau kita udah minta maaf, nggak dimaafin tuh urusannya beda Pak. Ya, tapi ini kita nggak mau minta maaf aja Pak. Nauzubillah summa naudzubillah. Ya, jadi hati-hati jangan sampai kita ini jadi orang bangkrut. Tahajud rajin, zikir rajin, ya, silaturahmi ya kurang bagus, sama tetangga nggak baik, sama tetangga senyum aja nggak mau, ya, bawaannya ribut terus dengan sesama manusia. Nah, ini hati-hati, jangan sampai nanti pahala kita habis untuk membayar hasil kezaliman kita dulu di dunia, karena bayarnya nanti di akhirat nggak pakai uang Pak. Udah nggak berlaku lagi tuh uang kita Pak. Deposito kita, aset kita, rumah kita, kendaraan kita sudah kita tinggalkan. Yang nyisa adalah amal soleh. Mending kalau amal solehnya agak banyakan Pak. Ini mah amal soleh segitu-gitunya, yang dizolimin juga banyak. Ya, amal soleh yang sedikit ditransfer kepada orang yang kita zolimi di dunia. Ternyata yang terzoliminya banyak, belum kebayar semua. Bagaimana cara bayarnya? Dosa orang-orang yang kita zolimi ditransfer ke kita. Boro-boro masuk surga Pak. Ya, boro-boro kita pas ditimbang lebih berat amal solehnya, justru sebaliknya. Nah, makanya kita memang juga harus menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang hamba kecuali dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Cuman kadang-kadang hadis ini baru sampai di mulut doang. Termasuk saya pribadi. Makanya mudah-mudahan kita punya keinginan untuk menghidupkan kembali rasa cinta sesama muslim. Dulu coba bayangkan tuh orang-orang muhajirin yang dulunya kaya raya, pindah ke Madinah, hijrah, itu jadi miskin. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy gak mau ada orang muslim ya hijrah ke Madinah terus bawa hartanya. Jadi kalau ada yang bawa harta langsung dirampas. Oleh karena itu banyak orang pindah dari Mekah ke Madinah itu dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin. Makanya kita tahu ada satu kisah antara Sayyidina Sa'ad bin Rabi dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Sa'ad bin Rabi ini orang kaya di Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang saat itu tinggalnya di masjid. Sayyidina Abdurrahman bin Auf saking nggak punya duitnya Pak, dulu di Mekah kaya raya, nggak punya uang, nggak punya simpenan, jadi nggak bisa buat beli tanah, apalagi bikin rumah. Tinggalnya di mana? Di masjid, kumpul dengan sahabat-sahabat yang lain yang dalam keadaan susah. Namanya Ahlus Suffah. Ya, Ahlus Suffah ini orang-orang yang ada di masjid.
Makanya saudara-saudara kita tuh yang masuk jamaah tabligh Pak ya, itu mereka sedang menikmati cara ibadah seperti ahlu sufa. Tidurnya di masjid, makannya di masjid, berkegiatannya di masjid. Ya. Ada yang 3 hari, ada yang berapa hari? Ada yang 40 hari ya. Banyak tuh. Boleh juga kita sekali-kali misalnya. Nah, bentar lagi Ramadan. Ada iktikaf Pak ya. Ramadan tuh kalau iktikaf di Timur Tengah itu, kalau di Timur Tengah itu disediakan Pak di belakangnya tempat tidur. Jadi iktikaf tuh dari pagi ketemu pagi lagi. Kalau kita kan iktikafnya masih part timer ya. Apa namanya kalau kerja tuh apa namanya? Apa sih, paruh waktu ya, model-model kayak saya paruh waktu. Jadi iktikafnya nggak konsisten di masjid itu dari pagi ketemu pagi lagi ya. Kita paling niat iktikafnya menjelang zuhur sampai jam 12:30, habis itu pulang. Nanti menjelang asar datang niat iktikaf, habis asar pulang. Menjelang buka biasanya ada iftar jama'i, buka bareng, buka bersama, niat iktikaf lagi, habis maghrib pulang. Menjelang isya datang lagi niat iktikaf, habis taraweh pulang. Nah di masjid kita biasanya ada kajian malam tuh Pak ya. Kalau nggak salah ya dulu ada ya. Sebelum pandemi itu kayak ya malam-malam tuh ya, bapak-bapak ya, jam 11 ya ada kajian ya. Sama sahur bersama. Itu jam 11 didengerin kan Pak. Soalnya ngantuk juga jam 11. Tapi Masya Allah kan karena niatannya iktikaf bulan Ramadan itu jadi seneng aja. Walaupun ngajinya jam 11 nggak ada masalah. Coba kalau hari-hari biasa kayak begini, jangan jam 11, habis isya aja udah gelisah gitu. Ini jam 11 gitu kan. Belum nanti qiyamul lail jam 2. Itu Masya Allah. Boleh nggak iktikaf kayak gitu? Boleh. Para ulama membolehkan kok iktikaf seperti itu, jadi nggak masalah bapak-bapak. Kalau kita masih sanggupnya paruh waktu nggak apa-apa, karena kita kan mungkin sambil kerja, mungkin sambil ngajar, mungkin sambil ada kegiatan di luar, nggak apa-apa. Tapi yang afdol itu yang dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Dan di sana tuh nggak usah mikir apa-apa, udah yang penting ada aja di masjid, nggak usah mikirin makan, nggak usah mikirin minum. Pak, bener-bener. Itu kalau di Mesir aja lah yang saya tahu ya gitu. Kalau Ramadan nggak pernah di Saudi juga. Juga di Mesir itu mungkin saya pernah cerita juga. Itu kalau mau buka begini tinggal milih mau duduk di mana Pak. Sepanjang jalan itu ada namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman itu orang itu muhsinin, donatur, nyediain tempat duduk di situ, tinggal duduk manis aja udah. Ya. Makanannya tersedia, untuk takjilnya juga tersedia, tinggal duduk aja udah nunggu. Sepanjang jalan Pak. Sebelah sini ada, sebelah sana ada, sebelah sana ada lagi. Banyak gitu. Tinggal mau duduk aja. Ya kita nih orang-orang Indonesia paling seneng tuh kalau bulan Ramadan, karena kita udah nggak usah jajan Pak. Ya, ada masjid-masjid tertentu dia sistemnya take away gitu. Jadi nggak makan di tempat. Nah, ada yang sistemnya langsung ngasih bungkusan aja. Jadi sistemnya begini kalau mahasiswa Indonesia. Jadi kita makan dulu sama yang di tempat duduk tadi, beres makan buru-buru langsung ke masjid yang tadi itu. Yang udah jadiin. Buru-buru. Dapat akhirnya kita 2 tuh Pak. Jadi makan buat buka ada, terus buru-buru ke masjid yang satunya lagi dapat dalam bentuk yang udah dibungkus itu. Bungkusannya juga dapat. Gitu. Ya kadang-kadang kalau lagi bulan Ramadan kayak gitu Pak, orang-orang itu pengen berbaginya kenceng. Kadang-kadang lagi jalan aja sendirian, tahu-tahu ada mobil Pak, berhenti. Buka belakang mobilnya itu ngasih kita makanan, ngasih kadang uang. Makanya Ramadan tuh enak loh. Tapi itu budaya mereka. Kalau di kita tuh nggak afdol kalau nggak buka bareng di rumah kan gitu. Ya.
Wa idza ahsanu istabsyaru. Wa idza ahsanu, jika berbuat baik, istabsyaru, mereka ikhlas, lalu mereka mendapatkan kebaikan itu dan mereka ingin menyampaikan kabar dari apa yang sudah mereka lakukan. Orang-orang yang jihad fisabilillah itu sudah mendapatkan rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pertemuan yang lalu kita sempat bahas ya, bahkan mereka ingin sekali ngasih kabar kepada yang masih hidup. Enak loh, pahalanya besar loh gitu. Pengen ngasih tahu. Cuman kan nggak bisa balik lagi, Pak. Tapi kisi-kisinya ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi di Al-Qur'an itu disampaikan keinginan orang-orang yang mendapatkan pahala. Dia ingin menyampaikan kalau ternyata pahalanya besar. Nah, cuman kan mereka ini sudah meninggal, nggak bisa balik lagi. Maka kita hanya diberikan kisi-kisi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita berbuat baik. Wa idza safaru qasaru. Nah, manusia yang baik itu jika melakukan safar, perjalanan, maka mereka mengqasar salatnya. Ini zahir hadisnya begitu. Tapi para ulama berbeda pandangan soal hukum mengqasar salat. Apa mengqasar salat itu wajib? Apakah sunnah muakkadah? Apakah mubah? Itu para ulama berbeda pandangan. Yang mengatakan wajib itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya mengatakan bahwa kalau ada orang melakukan perjalanan lebih dari 3 hari 3 malam, maka qasar dan hukumnya wajib. Harus diqasar. Karena beliau berlandaskan dalil Rasulullah itu kalau melakukan perjalanan keluar dari Madinah itu mengqasar salat, nggak pernah disempurnakan. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Malik hukumnya sunnah muakkadah. Ya, hukumnya sunnah muakkadah. Jadi lebih afdol diqasar daripada disempurnakan. Mazhab yang lain, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu pilihan. Pilihan, boleh mengqasar, boleh menyempurnakan. Ya, dengan catatan kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya itu kalau perjalanannya lebih dari 85 kilometeran. Ini berbeda pandangan juga para ulama. Ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 85, bahkan ada yang mengatakan 90 kilometer baru boleh mengqasar salat. Ya, yang bisa diqasar tuh yang 4 rakaat rubaiyat, zuhur, asar, isya. Ya, subuh nggak usah diqasar. Maghrib juga sama, nggak usah diqasar. Jadi yang diqasar, yang dikurangi rakaatnya itu hanya yang rubaiyat, salat yang jumlahnya 4 rakaat. Itu pun dalam mazhab Imam Syafi'i kalau melakukan perjalanannya kira-kira lebih dari 85 kilometeran. Jadi kalau kurang dari itu jangan. Nah, pendapat yang lain mengatakan boleh, asal keluar aja dari rumah boleh mengqasar salat. Jadi nggak mesti harus ada ukuran jarak tadi. Jadi misalnya kita kemana nih, ke Pasar Anyar, qasar gitu kan. Terus ke Parung Bogor, qasar. Coba, ada yang pendapat begitu, tetapi pendapat ini tidak dirajihkan oleh kebanyakan ulama. Kalau kita ikut misalnya pendapat Imam Syafi'i berarti 85 km, kemana tuh Pak? Hah? Ke Bandung ya? Ke Bandung, ke Garut, ke Ciamis, ke Lampung. Nah, lihat aja. Ya, udah boleh mengqasar salat. Bisa qasar saja, bisa jamak qasar. Ya, kalau jamak qasar berarti ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim asarnya ditarik ke zuhur. Jamak takhir zuhurnya ditarik ke asar. Demikian juga sholat isya dan sholat maghrib. Isyanya bisa diqasar,
Ya, tapi bisa juga dijamak. Ya, dijamak maghrib ditarik ke isya namanya jamak takhir. Ya, isya ditarik ke maghrib namanya jamak takdim. Ya. Jadi bapak-bapak ke rest areanya waktu maghrib. Nah, sampai waktu maghrib ya sekalian aja sholat isya, karena setelah maghrib kan mau melakukan perjalanan lagi. Atau misalnya ke rest areanya ba'da isya, berarti di waktu maghrib tadi kita sudah niatkan dulu untuk menjamak takhir sholat maghrib kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kemudahan dari Islam ya, supaya kita tidak merasa berat. Ya. Wa idza safaru qasaru, kalau melakukan perjalanan mengqasar, wa aftaru, dan berbuka puasanya kalau misalnya perjalanannya itu berat. Ya, penuh masyaqqah. Misalnya kita kalau melakukan perjalanan pulang, misalnya bapak-bapak ada yang ke Garut, ada yang ke Ciamis, kan lumayan jauh tuh, Pak ya. Kerasa panasnya, capeknya, boleh buka puasa, nggak apa-apa, ada rukhsahnya, ada keringanannya. Tapi kalau cuman ke Bukit Asri situ ya, itu kan ada yang menganggap itu safar juga tuh, ya jangan buka puasa ya. Ke Pasar Anyar nih buka puasa gitu ya, Pasar Anyar deket banget Pak, ngapain ke Pasar Anyar? Siap-siap beli baju buat lebaran, coba bayangin buat beli baju lebaran terus kecapean akhirnya buka. Yang repot yang nggak puasa ikut lebaran juga. Ya udah dah, nggak apa-apa dah. Yang penting berbukanya tidak karena sengaja. Kalau karena mudarat, karena sakit, karena perjalanan yang melelahkan, silakan. Tapi kalau nggak boleh keluar dikit bawaannya pengen buka ya, ini kayaknya masih harus dipertanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini satu hadis yang kita baca dulu sebelum kita masuk ke hadis yang lainnya. Silakan kalau ada tambahan dari bapak-bapak, silakan. Beda zaman. Bareng bah. Setiap. Iya. Masya Allah, ada 3 tadi pertanyaan, bukan pertanyaan ya, sharing ya. Pertama tadi soal istiqomah ya. Gimana sih caranya sih kita biar ibadah itu manteng aja gitu Pak ya, istiqomah aja.
Emang nggak gampang ini, ya. Jadi sama Ustaz Budi, saya juga gitu. Ada saatnya kita semangat, ada saatnya lemes. Dan terkadang lebih banyak lemesnya daripada semangat. Makanya kita bilang tadi, kita butuh komunitas, ya. Ya, kita butuh perkumpulan yang seperti ini. Gitu. Saya ini kalau nggak ada perkumpulan kayak seperti ini, mungkin iman saya lemah terus, ya. Jadi yang lemah itu nggak cuma syahwat, Pak. Iman itu juga al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik turun, bertambah dengan ketaatan, ya, berkurang dengan kemaksiatan kita. Bayangkan kalau kita sering kumpul dengan orang-orang yang sering maksiat. Kalau kitanya nggak sanggup, kitanya yang ke bawah. Tapi kan kalau para dai itu yang hebat-hebat, para wali justru didatengin, Pak, supaya merubah mereka, mengajak mereka ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Nah kalau kayak saya kayak begini, Pak, ya ketemu yang ya komunitasnya mungkin ngajak maksiat, mungkin saya masih ke bawah. Jadi pertama, pastikan kita berada di komunitas yang baik, ya, grup-grup yang baik, ya. Bapak-bapak punya grup WA kan, ya kan? Di grup WA kalau positif semua, insya Allah nggak ada kata-kata kotor di situ. Kalaupun ada postingannya juga isinya ilmu, kan bertambah terus kebaikan dengan kebaikan, walaupun hanya melalui grup WA. Jadi pertama itu, istiqomah itu cari dulu komunitas. Kedua, jangan lepas doa minta istiqomah, karena hakikatnya kita taat itu Allah yang membuat. Kita ini bisa sholat, Allah yang izinin, Pak. Allah yang ngasih hidayah, Allah yang ngasih taufik, Allah yang memberikan kepada kita perhatian, Allah. Jadi minta terus istiqomah. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, berikanlah kepadaku istiqomah di jalan agamamu, istiqomah dalam taat kepadamu, gitu ya. Tapi bukan berarti Islam itu melarang juga bercanda, boleh kok bercanda. Ya, boleh kita hiburan, bapak-bapak main bulu tangkis. Nggak usah di masjid juga terus-terusan. Jadi sekali-kali ya refreshing, sepedahan, ya main bulu tangkis. Tapi di usia-usia bapak-bapak main bulu tangkisnya pelan-pelan aja. Ya. Hah? 3. Ya kalau di usia-usia bapak-bapak memang harus pelan-pelan, gak usah dikejar-kejar banget lah gitu ya. Udah biarin aja dah, out deh, mau masuk deh, terserah. Yang penting kita mah sehat wal afiat. Jangan sampai habis main bulu tangkis pada dongkol-dongkolan gitu. Yang penting sehat. Jadi ada ibadahnya, ada refreshingnya. Yang kedua tadi soal imam mazhab. Imam mazhab itu memang betul, Pak, tidak semuanya sezaman. Pertama Imam Abu Hanifah yang usianya paling dari 4 mazhab ini yang paling senior, ya. Imam Abu Hanifah itu kurang lebih wafat di tahun 150 Hijriah. Di saat meninggal Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu nggak ketemu Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah sezaman dengan Imam Malik. Sezaman, bahkan pernah bertemu, pernah diskusi secara keilmuan. Ya, dan saling memuliakan. Nggak kayak kita, kadang-kadang kita ini saling memuliakan nih ahli ilmu, Pak. Imam Malik wafat tahun berapa? 179 kalau saya nggak keliru, nanti dicek lagi lah. 179 itu sezaman tuh. Nah Imam Syafi'i masih sempat ketemu Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, ya. Nah Imam Syafi'i itu mulazamah dengan Imam Malik selama hidupnya Imam Malik. Barulah setelah Imam Malik meninggal, Imam Syafi'i hijrah ke Irak, berangkat ke Irak. Imam Malik wafat tahun 179, Imam Syafi'i wafat kurang lebih tahun 204 ya. Kalau saya nggak keliru nanti ya, 204. Nah Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal kurang lebih wafat tahun 241. Nah, yang paling panjang umurnya memang Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i nggak lama di dunia, ya usia 50 tahunan. Ya, 55 apa 54 beliau meninggal itu. Ya. Jadi memang ada yang sezaman, ada yang tidak sezaman, tapi ilmunya itu ya ini satu guru satu ilmu sebenarnya. Ya.
gitu. Jadi tidak langsung berbarengan. Terus tadi yang terakhir soal apa Ustaz? Hah? Oh iya. Nah, kalau kita kerja di Jakarta, itu kan udah menjadi rutinitasnya. Bayangkan kalau kita kerja 30 tahun bolak-balik Jakarta. Nah, apalagi sekarang udah enak Pak, di Jakarta itu di stasiun itu kan udah banyak musola-musola. Jadi jangan, kalau bisa ya memang sudah diniatkan, saya sholat maghribnya di stasiun Tebet, nanti sholat isanya di stasiun Bogor gitu. Ya, jadi jangan sampai kita khawatir ketinggalan kereta dengan akhirnya kita meninggalkan sholat maghrib. Karena kalau terus-terusan kayak begitu kayaknya, ya, jadi coba aja begitu. Dulu saya kurang lebih 3 tahun juga kerja di Jakarta, itu pulangnya itu menjelang maghrib. Jadi kalau kita pulang menjelang maghrib, kira-kira ya naik kereta jam 5:30 tuh sampai Bogor udah isya. Ya akhirnya kan jadi di jamak tuh. Nah kalau di jamak terus-terusan kan bagaimana gitu? Lebih baik kita maghrib aja dulu, ya maghrib aja dulu di stasiun, mau Tebet, Cawang atau mana, udah maghrib mah udah tenang Pak. Ya, maghrib aja dulu. Nah, untuk yang jadi imam sholat maghrib di stasiun, jangan baca surah An-Naba. Kulhu kuliah aja, karena semuanya orang pengen pulang. Ya, saya itu dulu kerja di Tebet itu sholat di yang stasiun Tebet itu, kalau udah dengar kereta mau nyampe stasiun Tebet tuh sholat udah nggak khusyuk. Apalagi imamnya panjang bacanya, ya Allah, nih imam ngerti nggak sih? Jadi harus sama-sama ngerti karena semuanya orang lagi dalam perjalanan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak ya, sudah waktu ya Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang keliru dari pribadi saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa wafiqna amalan shaliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.